Rebo-rebo ini berarti hari ke-9. Nah, cuman saya rebo-rebo 8 kali tambah kali berarti hari ke-9. Nah, kali ini kita sudah masuk ke pada tanggal 9 Syawal. Saya khawatir beres Ramadan, beres memakai pakaian, beres segala macam makanan, tuntaslah Id alias Lebaran. Hanya hari ini saya ingin mengajak mengingatkan lagi mengambil pelajaran bagi kita semua. Jadi akan kita sambungkan juga mungkin hubungan dengan tanggung jawab kita terhadap anak didik seperti apa. Mudah-mudahan kita sambungkan. Jadi diberi waktu cukup 5 menit. Berapa menit? Ya, 3 jam tapi saya beri kurang ringkas. Ya, kita mengambil ini itu berapa hari? Id bukannya berapa hari? Nah itu lah ya, kadang-kadang kita mengambil pelajaran Id sampai nyata kita pinter rebo tos rebo mah tuntas bin beres sabab naon uangnya tos awal oke kudu meuli beres. Ini kita sama-sama ya, tadi juga saya ikut gembira mungkin hari ini mungkin di tahun ini ada 2 orang ya. Tadi ada yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi Duyufur Rahman. Ini maafkan Duyufur Rahman kamu Allah. Saya ingin memberikan sedikit saja karena ibu bapak tadi menjadi Duyufur Rahman. Pertanyaannya, pantaskanlah kita ini betul-betul sebagai kamu Allah. Itu yang luar biasa. Mungkin sebelum kamu Allah panggil ibadah ini dan melaksanakan apa dulu biasanya? Mungkin ada di antara bapak dan ibu melaksanakan umroh. Berapa hari umroh? Berapa lama umroh? 9. Berapa? Nah, 9-10 hari umroh itu 2 jam. Umroh itu 3 jam. Ibadah haji itu cuma main. Umroh itu 2 jam aja tidak salah. Itu ya. Ibadah haji 5 hari udah sudah. Bukan 10 hari. Mau hubungan jemaah pas kebangun. Orang dibuka darah pesawat. Umroh itu nanti 2 jam 3 jam nanti. Waktu lama itulah yang disiapkan mungkin sebagai bekal. Pantaskah kita sebagai Allah? Kita dalam hati sendiri. Lebar jangan 2 jam karena nanti hujan. Jadi pantasnya sebagai Allah. Makanya jangan heran kalau bapak ibu umroh, kalian umroh, bukan sedikit belah. Kabar orang kalian umroh. Nah cukup, saudara. Kecuali umroh, insyaallah. Biasanya, ayo kita sekarang nah, iya. Kalau orang umroh pasti ada rasa ingin kembali. Coba ya. Orang pernah umroh pasti dia akan dan ingin ke sana lagi. Makanya itu gambaran Rasulullah. Al-umratu ila umrati kafaratun bima bainakum. Itulah. Umroh itu sebagai kafarat dan umroh itu tidak satu orang satu kali umroh pasti akan ada masih ada kekurangan. Tapi perhatikan tentang haji. Al-hajjul mabrur dari sajadah ila jannah. Haji mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Dan haji mengesahkan seumur hidup. Puncak dari keseluruhan kehidupan haji. Hanya saya ungkapkan, kalau bapak ibu ingin melihat calon ahli surga, perhatikanlah bapak haji dan ibu haji. Kalau saya kata calon ahli surga, kalau ingin bapak ibu melihat calon ahli surga, perhatikanlah bapak haji dan ibu haji. Bercanda? Nggak mungkin. Oh, tidak haji, haji mabrur, saya singapur, alias singapur, omongan pun. Jadi haji mabrur bicara haji mabrur. Ya, tidak ada pahala dan kecuali surga. Lain mabrur, koma, satu haji kan 10 ya. Bisa kalau haji mabrur itu
takbir. Jadi ketika melihat seseorang ibadah calon rasul, perhatikan kesayangan. Lihat di dalam sikap, di dalam ibadah, di dalam saudara, di dalam menikah yang calon ahli surga. Tapi kalau seandainya kok tadi tapi cuma dipergi mereka butuh kasihan, bisa jadi hati mantul. Makanya Rasul cuma satu kali orang beribadah harus maksimal. Bisa jadi takwa. Itu kelihatan. Makanya cek lihat calon ahli surga mengenali bagi berjaya, bagi bangga, bagi semua ibadah juga calon ahli surga. Tapi kalau dia bergerak hati, tapi ternyata masih jauh dari itu, bisa jadi bukan timur. Makanya saya mendorong dan mendoakan mudah-mudahan bapak ibu yang akan ibadah haji memaksimalkan sebagai hidup rahmat, sebagai tamu yang layak, ya. Berilah oleh Allah sebagai haji makbul. Sekarang saat itu makbul punya untuk banyak belajar maafnya. Jadi saya ingin menerangkan kembali tentang Id. Kenapa? Ini kejadian pada waktu Id seorang Amirul Mukminin, seorang presiden. Gambar itu Ibu Sadayana, adanya dia mungkin habis simak, dia kaya. Lepas menangkap banyak ikan tuna, kan dia perlu diangkatkan. Kan berarti itu kabar belajar, angkatkan belajar ini tidak perlu diperhatikan. Salah menyimak kalian. Ya, mudah-mudahan ibu bapak, para guru sekalian, ini bisa mengambil pelajaran, bukan untuk kali ini, tapi next selanjutnya. Apa maksud saya? Jadi suatu saat seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah, beberapa presiden yang terakhir di Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ketika hari Id, beliau kedatangan seseorang. Mungkin kalau sekarang itu kalau karena pejabat mungkin museum open house. Karena ini museum open house sebenarnya para pejabat ya. Yang dikunjungi lah tidak. Anggapnya open house itu kan bahasa Inggris ya. Terbuka. Jadi datang seseorang ke rumah Ali bin Abi Thalib yang kebetulan waktu itu beliau sebagai seorang ibu kabar oleh bapak digambarkan bagaimana kondisi datang ke seorang khalifah. Bapak ibu pernah datang ke pejabat kabupaten, tugas kabupatennya suatu subuhata, pasti kan bupati ini presiden. Pada waktu itu apa yang tergambarkan? Ibu pernah datang ke bapak yang waktu itu, ya tetangga ya di subuhata. Subuhan sampai itulah gambaran tingkatnya. Ini seseorang datang ke khalifah Amirul Mukminin. Gambaran yang begitu jelas. Dakhala rajulun ila Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yawma Id. Ini seseorang masuk ke rumahnya bertamu. Seorang khalifah Amirul Mukminin dan presiden sah. Aku bilang jawabannya apa yang terjadi ketika beliau datang kepada presiden khalifah fawajadahu yaqulu. Kami kan sudah beri ngomong panjen dia lebar itu ngomong panjen dan ada fawajadahu yaqulu khubzan zatan wa zaitan. Dia mendapatkan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu yang ia makan khubzan zatan wa zaitan, roti kering dicampur air dan satu uangnya diterima seorang presiden. Ada presiden kurang gajinya sabarang apa dari pokok presiden dapat 100 juta kurang lebih sekarang itu. Pernah ikat kan? Tuh, 100 juta tuh deh. Bagi presiden pimpin se-Indonesia 100 juta kira laku. Di Lampung, nah kira negeri. Tekan di pokok
100 juta. Kapitalnya 100 juta. Mimpin se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, 277 juta penduduk Indonesia. Ini mungkin negara gajinya 100 juta. Gaji pokok. Tunjangannya kayak paling sebenarnya yang paling dipakai. Ya, camat sabar camat. Camat sabar ya. Tunjangan pokok camat 25 juta ya. Tunjangan pokok para pejabat dan unsur salah tes. Oh tunjangan itu Arab. Dan kita mau sudah sedih. Baik teman-teman. Ia ma'amirul mu'minin seorang khalifah. Kurang baik gaji pokoknya sekitar 100 kurang lebih. Amirul mu'minin bergambar secara gajinya. Ketika itu beliau hanya makan roti kering ditambah cair dan sakit. Sanis lupa-lupa mana roti mana ada saudara apa dicampur. Oh, kita punya ada elit mau jelma milenial milenial. Bin Abi Thalib beliau makan hanya didapatkan makan roti kering dicampur air lain sop roti itu kira-kira bapak itu ketika bertamu kepada seorang khalifah pimpinan ia mendongkap dari kepala sekolah nalika datang ke bapak kepala sekolah ternyata ibu merantoskan bapak sekolah kepala sekolah jadi buminya luangnya roti kari si ibu bakar rumah dari rumah kepala sekolah itu bapak kepala sekolah lagi luangnya roti kari campur saya sakit kue ide gaya ranginan aja solmitna gaya kuatnya saya kuat tidak yang ada kira ibu balik rumah kayak desnya mesti kita kepala itu mainan berhenti punya tapi kan begitu nanti menggambarkan oleh bapak itu seorang khalifah seorang amirul mu'minin kayak langsung amirul mu'minin wahai Amr bin Ali bin Abi Thalib maksudnya bukjun zakin yaumani itu yang seperti engkau hai memakan roti kering itu maksudnya itu makan roti kering yang seperti ini mungkin dia prihatin atau berkeinginan jadi kan ia akan sampai ada khalifah pemimpin itulah kira-kira makanya langsung ketika orang menggambarkan identik dengan makan bisa jadi kita identik dengan pakaian maka apa yang terjadi di sana langsung diluruskan hakikat itu apa 4 hal makanya beliau katakan mudah-mudahan pelajaran laisal id liman labisal jadid wa akalat tani itu bukan bagi orang yang memakai pakaian baru atau memakan makanan yang enak yang terjadi no itu bukan itu jangan digambarkan identik dengan pakaian baru identik dengan makanan yang enak bukan itu salah besar. Jadi ketika rakyatnya mengenal prihatin justru beliau memutuskan kepada umatnya jangan menggambarkan itu hubungan dengan pakaian dan makanan laisal liman labisal jadid wa akalah tadi itu bukan bagi orang yang memakai pakaian baru udun baru dan toko baru dan sebagainya wa akalah tadi atau itu bukan bagi orang yang makan makanan yang enak-enak no walakinnal inilah 4 hal yang mungkin akan saya sampaikan walakinnal tapi itu bagi liman ubila min hubil amsi siap bagi orang yang kemarinnya diterima siap usahawannya atau inti-inti waktu bilang minhum qiyamu bagi orang yang qiyamnya sholatnya sholat tarawihnya diterima yang ketiga waghfirah dan diampuni dosa lupa obat wasyakar dan
dia bersyukur di dalam mengarungi kehidupannya. Bahwa inilah yang disebut dengan ide. Jadi itu bukan urusan pakaian, bukan. Hari ini bisa saja, tapi bukan itu. Tapi dia merasakan itu bagian merasakan saumnya diterima oleh Allah. Yang merasakan diamnya diterima. Yang merasakan diampuni dosanya. Akibat diampuni dosa itu akan bagaimana? Mu'alau, mu'antilau, kalau mu'antilau antara dilema dan galau, hasil itu wasyakara yang dia akan bersyukur di dalam kehidupannya. Inilah yang disebut dengan kita lebihnya ide pelajaran ini tertangkap ide namun bagi yang merasakan saumnya diterima, bagi yang merasakan diamnya diterima, bagi yang diampuni dosa, akibat ampuni dosa sampai hari ini dia merasakan indahnya bersyukur dalam hidup dan kehidupan apapun kondisi dia. Oh, ini mau tahu sih. Nah, renungkan. Kenapa ini inti? Karena Rasul pernah mensinyalir yang dikhawatirkan oleh beliau. Yang pertama ada kalimat radhima ankur rajuli. Sering kita mendengarkan radhima ankur rajuli. Radhima ankur rajuli itu tersusun, tersungkur hidung seseorang. Bahasa nama disusun tak ilmu tidak. Ya. Bahasa kerennya alat asyara, the 12 accident. Silakan 12. Lukumah itu ada Allah semakin menjauhkan orang yang bersangkutan. Yang seperti apa? Dakhala alaihi Ramadan. Datang kepadanya bulan Ramadan, tuman sabahu qoblaan yufarah. Bulan Ramadan meninggalkan dirinya, tak pengampunan Allah tidak dia terima. Akhirnya kali hidupnya bakal lebih dihinakan ke Allah. Kenapa saya berani lebih dihina? Karena ini diaminkan oleh malaikat. Rasul pun disuruh amin ucapkan oleh Muhammad amin. Boleh aku pun mengucapkan amin. Bagi siapa? Dia tidak akan Rasul diaminkan jamaahmu di periode bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan sudah meninggalkan dirinya. Pengampunan dari Allah belum ya terima. Artinya apa? Dia diberi bulan Ramadan justru disia-siakan. Beres Ramadan hanya sebatas pakaian, makanan, bukan itu. Kenapa ini diperingatkan oleh Rasulullah? Karena kita tidak tahu Pak, apakah di tahun yang akan datang kita masih diberi kesempatan. Kita evaluasi kita di tahun depan Allah masih ada kesempatan kamu buat. Baru makanya kalau dia tidak mampu memanfaatkan di tahun ini, mau tahun kapan lagi? Sedangkan saya sering ungkapkan bagaimana ungkapan Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya begitu jelas ketika menafsirkan di juz ke-30 di antara As-Sajdah. Kalimatnya luar biasa. Kullu khutbatin fi amali bahya fil haqiqati khutbatun ila ajali wa hunaka liqa'ullah. Kullu khutbatin fi amali, setiap langkah di dalam amal, setiap langkah di dalam perbuatan bahya fil haqiqati khutbatun ila ajal. Maka itu hakikatnya langkah menuju ajal, langkah menuju kematian. Wa minha kali Allah misalnya aku akan bertemu dengan Allah. Jadi beliau memperingatkan bagi kita semua, setiap langkah kita mau dipakai amal soleh, amal saleh, mau dipakai taat, mau dipakai maksiat, kata beliau ingat bahya fil haqiqati khutbatun ila ajal. Hakikatnya adalah langkah menuju kematian, langkah menuju ajal. Wa kalau Allah di sana aku akan bertemu dengan Allah. Ini udah 24 jam ada di aku naon. Ada di aku sudah ingat. Hakikatnya langkah menuju kematian. Mau dipakai rekreasi, hakikatnya langkah menuju kematian. Dipakai ceramah, hakikatnya langkah menuju kematian. Wa kalau Allah di sana aku akan bertemu dengan Allah. Kondisi bagaimana? Bisa jadi dia dalam kondisi husnul khotimah, bisa jadi dia kondisinya su'ul khotimah. Dia peryogi bulan di awal kayaknya kali kabur sampai di bumi. Nah, kali bismillah kita wakil Allah.
Visi dirinya malah hormon dan kalau ada, ya, karena kematian tidak identik dengan penyakit, tidak identik dengan sakit. Dan bisa jadi kematian kondisi dalam keadaan sehat. Tapi harus hal itu Bapak sebagai seorang guru mau mati dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Menurut mungkin mau Pak, yang bilang sehat atau yang kondisi mau gini. Nah harus itu. Yang pilih, yang rumah, yang sehat mungkin lah. Boyong, usul lagi aja, ini pasti ada kesenjat aja. Dia saya jawab, pilih yang mau. Apa kurang pilih? Mau kita kondisi sehat atau yang pilih lah. Tanya ke itu juga punya musuh banget maknya kalau lah karena mau kurang milih boy kondisi mau ayo milih musuhnya sih oh kalau kondisi sehat kalau itu nih kan gitu apa pentingnya luar biasa boyong beribadah itu yang mengungkapkan kalau khutbatin fi amali kayak dan yang itu beribadah setiap langkah dalam perbuatan ingat itu akan kematian ongkau orang kaboyong beribadah bersuruh lagi mah tapi nalikan lain hati tergoreng hati pusat ya isinya cari hati silaturahmi tapi hati terniatkan padahal malah mau sedang berkurang Allah telah memutuskan di antara kita. Hanya tadi kalau kita menyiapkan diri niat yang benar, no problem. Tapi bukan sebatas ucapan hati kita ada mustahil di antara kita itu antara kita dengan sang Allah. Makanya evaluasi kedua aliran kira-kira itu bagi yang merasakan saumnya diterima. Apa sih? Yang Ramadannya diterima, diampuni dosanya, akibat yang itu dosa no problem. Baik no isu kalian oke, so dosa telah diampuni oleh Allah. Pertanyaannya kita termasuk yang itu tidak? Tahu maksudnya. Kenapa? Karena tadi begitu banyak orang ya diberi kesempatan oleh Allah untuk memapakan Ramadan, tapi bulan Ramadan meningkat dirinya tetap akan tidak berdampak kira-kira dina diri nanti hari-hari ini ada dosi gak entol di dalam produk dalam COVID tidak berubah sikap. Sedangkan orang yang merasakan itu ya karaos ganda sholatnya saumnya ditampi itu Allah sholatnya ditampi dihampukan dosa. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan memberikan isyarat yang luar biasa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan siapa yang sahur pada bulan Ramadan dasarnya iman wa ihtisab penuh perhitungan, penuh pengharapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dia ampuni dosa yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan hasil tiap Ramadan saja sholat tarawih mampu mengurangi dosa. Pertanyaannya seperti apa yang Ramadan kita selama Ramadan? Harus ditampi walau atau jauh hutan dan hutan. Yang kita khawatir selama Ramadan hanya penampilan, tidak ihtisab. Imam yang itu disebut terus berarti pasti pasukan asal dari Agus ke diwakil. Tinggal bener sedap bersumpah salah macamnya akibatnya. Nah, berapa persen tarawih kita yang kemarin? Ini bahan evaluasi. Makanya itu 4 poin tadi. Merasa saumnya diterima, ia Ramadan diterima, diampuni dosa dan hidup dalam keadaan bersyukur. Kondisi apa? Itulah yang disebut dengannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini untuk satu hari?
Maka Ali bin Abi Thalib menjelaskan, al yaumul lana, hari ini bagi kita itu harus ini. Hari ini berarti waktu itu kan itu hidup. Pada hari H, al yaumul lana, hari ini bagi kita itu adalah ini. Cukup satu hari? Ternyata tidak. Wakodan lana, besok pun bagi kita semua harus jadi ini. Kita apa ini? Al yaumul lana, hari ini harus jadi ini. Wakodan lana, besok pun harus jadi ini. Minggu ini minggu depan pun, bulan ini bulan depan pun. Makanya puncaknya pada Ali bin Abi Thalib, wa kullu yaumin la nasyallaha azza wa jalla. Tiap hari kita berusaha untuk tidak maksiat kepada Allah azza wa jalla. Itulah yang disebut dengan puncak kita evaluasi. Hari ini harus besok juga harus. Tiap hari kita berusaha untuk tidak bermaksiat. Maksiat mana? Maksiat dunia, maksiat dan segala macam. Kita berusaha untuk tidak maksiat tiap hari, hari ke hari. Itulah inti. Jadi kita bisa bersama. Oh, hari ini saya tidak maksiat tidak. Gitu, maksiat dari. Jadi inti itu seperti itu. Hari ini harus jadi besok harus jadi. Poinnya apa tadi? Tiap hari kita berusaha untuk tidak maksiat kepada Allah ya wajaran. Itulah yang disebut dengan ini. Bagaimana dampak dari sana kasih Ramadan yang kita dalam diri ini ada id, maka tidak salahnya kita pun mencuplik itu Rajab Al-Hambali begitu panjang. Bisa cuplik ungkapan beliau hampir sama. Tapi ada hal yang harus kita dapatkan ilmu untuk diamalkan. Kata beliau, laisal ain liman lam misal jadi. Itu bukan bagi orang yang memakai pakaian baru. Walakinal ain liman ta'atuhu azim. Tapi itu bagi orang yang ketaatannya bertambah ditambah bulan kembali. Tinggal ayat. Aritos inte katakan berkinami itu. Bisa mengevaluasi, nggak bisa mengakhiri kita saja. Hati kita ini bersyukur tentang lihat, to'atun tazid tidak, ketaatan semakin bertambah. Nah, makanya luar biasa. Beres Ramadan masuk ke dalam bulan Syawal. Syawal itu ada Syawal. Syawal itu ada intifah itu naik. Badan berarti bulan Syawal bulan naik ibadah lain ya. Nah itu evaluasi ya. Jadi beres Ramadan masuk Syawal itu naik terus oh berarti bulan Syawal amalan kita harus, makanya oleh Rasulullah dibuat kayak umum tersendiri. Masuk luar biasa. Bakatnya atau dan nanti di mana hari-hari kata Rasulullah kan ya, man soma Ramadana tuma akal sitan min Syawal ana kasyabidah. Barang siapa yang saum pada bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka itu seperti saum. Kita tenon Bu supaya bos keras berlanjut. Jadi beres Syawal bukan beres. Pertanyaan saya, ayo nyawalan ente atau sih? Bu, saum Syawal ente tidak? Mana hurufnya? Mudah-mudahan di antara bapak ibu ada yang sudah beres. Yang beres sudah tanggal 9. Mudah-mudahan ibu bapak sudah ada yang beres. Insya Allah. Mudah-mudahan ya ayah. Terus deh, pertanyaan saya ente enggak melaksanakan saum Syawal? Esenya, tak kita terkacinan. Ayo Ramadan sabar dinten. Bapak nih 30. Oh, bisa saum ibu. Tahu nih, kabar dinten. Kasihnya. Itu sebetulnya begitu ente bisa ukuran benar-benar syukur Kopi. Apa nih sasasi begitu ente? Antara 2 bulan 30 hari begitu ente tidak terselama. Saum teh bawarinya. Ayeuna nalika urang geus biasa sasasi ente ngarti saum, kita usah Rasul dengan minta ente.
kudu nama lo ente kalau berat lurus dulu sebetulnya. Kenapa? Kan sudah biasa selama 30 hari, selama 1 bulan. Akhirnya dikhabisan ilmu dulu jangan kena ente harus kenapa berat. Inilah evaluasi sukses tidakkah Ramadan kita tahun ini. Tentu kalinya yang bisa merasakan bukan orang lain tapi diri kita. Makanya yang bisa mengukur hati kita ya diri kita dengan Allah. Apakah ada dusta di antara kita? Nah, itu ya teh. Ya nggak mau yang udah punya Allah. Hari-hari kerja rumah orang bisa siganunya bingung. Di depan manusia masih gak betul kan? Solehah. Tapi mengukur tidaknya tanya. Betulkah? Apa yang sebatas kamu kasih? Ya, bahasa hukum nama hipokrit, tidak, hipokrit itu munafik. Harus berjelma segala punya bingung, artinya, terusnya, hati mungkin benar, itulah yang harus kita hati. Jadi tidak bisa menunggu diri kita saja evaluasi. Makanya begitu syawal dievaluasi. Mudah-mudahan di antara Bapak Ibu ada yang sudah beres. Kita ditahu saja. Oh, pemitos nyawalan, maka ditahu 6 hari ayat nama sambil 2 kali ente. Logikanya harusnya ente. Dia begitu kan? Dia mah sambil Senin dan ente. Makanya bagi orang yang terus semangat melaksanakan saum itulah yang dijabarkan. Sebab bagi orang yang akan saum akan diberikan sebuah pintu surga yang terkenal dengan Babur Royan. Pintu bagi orang yang ahli saum itu Ar-Royan. Termasuk itu kita. Mari kita evaluasi masing-masing. Ayah harapkan itu udah gaduh kunci surga dari ahli saum. Itu yang harus kita evaluasi. Yang kedua, diterima nggak yang Ramadan kita? Oh, ya, evaluasi we. Ugi kau lihat, kumaha sholat tahajud kurang berlanjut atau apa beli? Kayak apa evaluasi? Ugi kau lihat masih sholat tahajud kan? Kau beli, mumpung tangan kene lebar. Jadi mengevaluasi tidaknya kita diterima yang Ramadan berlanjut tidak jadi akal. Kita lupa evaluasi nanti. Mungkin bulan depan itu kalau masalah benar. Sedangkan kalau tiap malam turun ke langit dunia kan menawarkan 3 hal. Mungkin lagi bingung. Apalagi yang menjadi pemimpin, pimpin bawahannya bukan ente, lalu salah tes. Ya, maka bagi orang yang ente manfaatkan sholat tahajud kelanjutan dari ya Ramadan. Kenapa? Karena Allah tiap malam turun ke langitnya menawarkan 3 hal. Man yad'uni wa astaji balahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, akan aku kabulkan. Man sa'aluni fa'udiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Hanya Allah. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang beristighfar kepadaku akan aku ampuni kaeta. Ya ampuni eta teh. Ibu aya kawayo betul. Aya kawayo umroh. Aya kawayo umroh. Kan kemudian kalau aya umroh ku minta wae ragu-ragu ulah teh eta. Padahal ompahan. Enggak tahu ini. Ya, man yad'uni fa'astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan. Man sa'aluni fa'udiyahu. Barang siapa meminta kepada aku akan aku berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang istighfar meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Kira-kira kita bil ashar menjelang waktu-waktu sahur menjelang ya, waktu subuh sepertiga malam akhir Allah dengan kasih sayangnya turun ke langit itu menawarkan pada kita. Pertanyaannya, kalau itu udah prioritasnya Allah itu saja. Ya, kita kadang-kadang bisa jadi ayam boleh berbudak, tapi
akal. Udah kamu berangkat aku bisa kan? Jadi kita akan guna dengan silaturahmi. Karena Allah menawarkan. Ya, jadi evaluasi kita sejak kembali di bulan Ramadan itu sampai tadi malam seperti apa sholat tahajud kita masih berada. Masjid mungkin bapak-bapak sudah masjid ke masjid atau Korea beli? Kita evaluasi itu. Apa dididik? Kalau kamari sampai Ramadan ke masjid berjamaah ya kan? Anak harus diri. Tadarus semangat infak sedekah sudah jelas. Terusnya ratusan tadi di 133 yang dibacakan oleh Anda dasar tadi. Inilah tadi bacaan kan? Itu 133 lawa imron wasaru ila mafiratin mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ini luar biasa. Bersegera kalian mengejar ampunan Tuhan. Kalau engkau sukses mengejar ampunan, maka akan aku beri libur, akan aku beri pahala. Apa pahala liburnya? Wajan nakin arduhas samawati wal ardh, dan sudah yang luasnya seluas langit dan untuk siapa? Aidan lil tapi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuan saum apa di antaranya? Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan saum. Makanya oleh Allah beri bulan sana, cepat kejar itu pengampunan dari Tuhan. Kau sukses mengejar Tuhanmu lewat pengampunannya, maka akan diberi reward, akan diberi bonus, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bahkan di sana dirinci seperti apa orang takwa itu. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Semangat ibadah baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, dia tetap ada semangat untuk berinfak disesuaikan dengan kebutuhan kita. Wakati minal khair, dia mampu menahan amarah. Lain kenapa? Memang pada tempatnya bagus, tapi jangan sampai sedih-sedih, namun tidak berdunia. Sirah kalau diminal khair, dia mampu menahan amarahnya. Dia apa? Warabinan anin nas, dan dia mampu memanfaatkan sesama manusia. Makanya kalimat akhir wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat kebaikan. Apakah dari Ramadan ini kita bersih dari maksiat? Ayat ini gue bedak ya apa dan setan kan yang ngarupan setan anu kapak genteng ada bayangnya tetap dierek-erek lemparkan ustaz biar ulama akom pejabat anak dierek-erek itu ya deh ajar bersau. Makanya kita harus waspada. Kenapa? Karena kita menghadapi musuh yang banyak makan asam garam. Bahasa kolot betul kapak genteng tadi apa si setan si iblis depai-pai adalah si iblis suka depai bahwa ayuran depai udah ayat Nabi wae mau si iblis bahwa agak ada ayat ini ayatnya ada bukan dua video luar biasa banget menghadapi iblis luar biasa setan si gerak C. Ada setan yang kurang sih. Setan yang kurang. Ayo kurang. Biasa ngelawan si musuh ya. Lebok kapal genting kali. Ada setan saren itu. Ayo kurang. Setan itu 24 ganggu tidak tidur. Tujuannya apa? Mengganggu manusia. Ayo kurang. Sari wae mengharukan musuh. Ini sebenarnya tidak iman. Makanya ketika kita sudah beres Ramadan bisa jadi ayawai dan ayawai terlibat lagi sebuah maksiat. Apakah ada ungkapan dari kita kagok berontok? Di ayat jelas di sana. Waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum
Zakarullah fastaghfiru lidunubi. Apabila dia melakukan perbuatan fahisyah, aya wae kaseleo di perjalanan teh ari oge samihu aya wae we dosaeun teh tah inu ceuli tilu mata dari mulut masih aya kan waladina ida qalu fahisatan au dzalamu anfusahum zakarullah cepat-cepat ia mengingat Allah kemudian setelah itu apa wastaghfiru lidunubi kemudian dia beristighfar kepada Allah dari dosa-dosanya. Gak ada istilah kalau itu. Kenapa? Karena dia diingatkan oleh Allah. Walau musirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak mengulangkan. Jadi nanti kamu udah kita salah ya, cepat berhenti ingat kepada Allah, perbaiki dengan kebaikan. Itulah di perjalanan hasil identitas diri orang takwa. Makanya kita beres Ramadan memang ada kegiatan langsung silaturahim dan Pak Bali poin penting nama. Karena silaturahim itu. Nah, poin penting dari silaturahim itu ya kata Ibnu Abi Jamrah yang meninggal di tahun 694 Hijriah, beliau pernah mengatakan ini luar biasa. Nah, silaturahim huwa isalu ma'amkana minal khair wa dafu ma'amkana minal syar bi asbit kita silaturahmi kita dengan poin penting menyambutkan secara maksimal berbagai macam kebaikan kita melanjutkan silaturahmi melanjutkan berbagai macam kebaikan semaksimal mungkin wadah umat amkana syah kemudian menahan dari berbagai macam kejahatan berbagai macam maksiat bihasbi tokoh disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Silaturahmi kita salah. Jadi memaksimalkan itu melakukan kebaikan kemudian menahan dari berbagai macam kejahatan dari berbagai macam dosa dari berbagai macam maksiat disesuaikan dengan kemampuan kita. Makanya nanti akan panjang kalau berbicara silaturahmi. Saya pernah katakan ya, hakul muslimi ala muslimi situ kayaknya silaturahmi ketika bertemu ketika berpisah mengucapkan salam. Mengucapkan salam ketika bertemu ketika berpisah bagian dari silaturahmi. Apabila kita ya hadir, apabila minta nasihat beri nasihat, apabila sakit tengoklah, kan begitu kira-kira ya rincian dari silaturahmi. Dan kemudian apa lagi? Apabila mati maka ayatnya ada yang kelewat ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah kemudian dijawab. Yang kalau jawab lagi yahdikumullah wa yusdura. Ini inti dari silaturahmi. Ngajar bagian dengan silaturahmi saja. Mengajarkan silaturahmi. Pertanyaannya ada di dalam diri kita bahwa mengajar itu bagian dari ibadah. Kalau mengajarkan bagian dari ibadah itu kaulah. Atau orang penting menakui itu honor. Waspada. Dia harus kita isi kalau dia mengajar dengan seluruh duit mudah bisa memberikan gambaran bahwa mengajar bagian dari ibadah, mengajar itu bagian dari dakwah. Bapak Ibu pernah memberikan penjelasan mengajar anak supaya berbuat baik setelah mengajar atau khusus pelajaran dalam saat yang terbaik puluhan tahun pembangunan bangsa itu ternyata dia mengajarkan namanya ini lulusnya itu karena begitu kita melakukan akhirnya ibadah yang jelaskan budak akhlak yang paling urusan hasil pada kemana Allah dengan budak ibadah dari hati itu lulus budak obat beli hatinya obat jadi hati pasti lulus budak barang apa nanti akhirnya ibadah mana dan nasihat kamunya dari ibadah hasilnya menyangkut Allah. Insya Allah ngajar apapun kita bagian dari apa
puncak betul tidak ngajelin Allah lewat kamar ya